Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan memberikan perpanjangan waktu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah persyaratan pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA Suwung. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Gianyar merazia sejumlah tempat rawan peredaran narkoba untuk mengantisipasi liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel di Badung diprediksi mencapai 83%. Kementerian Lingkungan Hidup KLH memutuskan memberikan perpanjangan waktu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah persyaratan pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA Suwung sesuai sanksi administrasi yang ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah berencana menutup TPA Suwung yang jatuh tempo pada 23 Desember 2025. Dengan kebijakan tersebut, jatuh tempo penutupan diperpanjang hingga 28 Februari 2026. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Rentin, pemerintah daerah akan mengoptimalkan sejumlah persyaratan, diantaranya memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang selama ini terkendala. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan memperbaiki jalan di TPA Suwung dan memaksimalkan penutup TPA dengan strategi sanitary landfill yang selama ini baru tercapai 51%. Pemerintah daerah, provinsi, kota Denpasar, dan Kabupaten Badung diberikan perpanjangan masa benah sampai dengan 28 Februari 2026 untuk melakukan di antara sekian banyak item yang harus kami lakukan sebagai sebuah kewajiban adalah perbaikan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Kami sudah anggarkan miliaran, 5,7 miliar, tetapi penyedia mengundurkan diri. Harusnya itu bisa tertangani di perubahan 2025. Sekali lagi penyedia mengundurkan diri. Kami segera akan lakukan di triwulan pertama 2026. Satu, yang kedua, maksimalkan kembali untuk penutupan tumpukan sampah yang ada di TPA dengan strategi sanitary landfill. Selama ini hitungan dan hasil pengawasan dari kementerian, kami baru mampu menutup tumpukan sampah itu di 51%. Jadi harapannya menjadi total 100%. Keputusan KLH memberikan relaksasi jatuh tempo penutupan TPA Suwung dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi di lapangan, diantaranya menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, serta memperhatikan kondisi cuaca ekstrim. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Gianyar merazia sejumlah tempat rawan peredaran narkoba untuk mengantisipasi liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, petugas BNNK dan instansi terkait dan desa adat mendatangi rumah kos yang diduga rawan peredaran narkoba. Menjelang perayaan Tahun Baru, kasus penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat. Untuk itu, BNNK meningkatkan pengawasan secara ketat, termasuk penyuluhan kepada kelompok pelajar maupun mahasiswa. Biasanya memang menjelang Tahun Baru itu terjadi peningkatan, ya. Sampai sekarang ini kami juga sudah melakukan upaya, ya. Bahkan hari ini juga kami lakukan rapat di BNNP, ya, untuk melakukan cipta kondisi ini. Dan tadi barusan kami juga cipta kondisi juga di Rutan, ya, ketemu dengan teman-teman di sana dari Polres, dari Kodim, ya, dari Rutan dan dari kita BNN untuk cipta kondisi. Tetap kami waspadai, kami awasi, dan kami tetap minta dukungan teman-teman. Jika ada dapat informasi hal tertentu, mohon diinfokan ke kita juga untuk pengungkapannya atau penyelesaiannya. Saat perayaan Tahun Baru, petugas BNNK Gianyar sudah menyiagakan petugas dan akan menelusuri sejumlah lokasi yang sudah teridentifikasi rawan narkoba.
Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Untuk mengamankan misa Natal, Satuan Gegana Brimopolda Bali menyisir gedung katedral Dirnon Denpasar pada hari Rabu lalu. 10 personel Brimob dan unit K9 Sabara Polda Bali menyisir seluruh sudut bangunan untuk memastikan tidak ada benda berbahaya atau bahan peledak yang membahayakan umat yang mengikuti misa Natal. Hampir setengah jam proses penyisiran di seluruh bangunan gereja katedral, petugas menyatakan gereja aman untuk menggelar misa Natal. Sampai saat ini keadaan aman, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tidak ada hal-hal yang menjadi kendala nanti untuk pelaksanaan giat persembahyangan yang nanti akan dimulai pada pukul 3 sore. Demikian. Fokus sterilisasinya apa aja yang menjadi perhatian? Sterilisasi dari altar, kemudian tempat jemaat, kemudian juga di sekitar di luar ruangan, di halaman maupun di parkiran. Demikian. Peralatan dan personel yang dilibatkan? Personel berjumlah 10 dari tim Jibom dan 3 dari K9 dari Polda. Metal detektor, kemudian ada apa lagi tadi? Mirror. Kemudian juga dari tim K9 ada anjing pelacak. Tindakan serupa juga dilakukan di sejumlah gereja lain di kawasan Denpasar dan Badung yang akan dibanjiri umat saat misa Natal. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Tim gabungan di Bangli menyisir sejumlah lokasi yang berpotensi rawan tindak kriminal. Sidak ini dilakukan untuk menciptakan situasi aman dan terkendali saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Nataru. Kegiatan patroli gabungan 3 pilar melibatkan pihak TNI, Polri, dan Satpol PP Bangli yang menyasar berbagai lokasi, mulai dari tempat ibadah umat Kristiani, tempat hiburan, serta berbagai lokasi yang ramai pengunjung. Petugas juga melaksanakan patroli dan memberikan imbauan agar masyarakat waspada dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Dengan pelaksanaan ini mudah-mudahan situasi yang saat ini ada di Kabupaten Bangli yang sangat kondusif, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kemudian kami himbau juga kepada warga untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas, ikut berperan aktif dalam menjaga situasi dalam rangka penyambutan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026 ini. Kegiatan pengamanan akan terus digelar hingga rangkaian perayaan Nataru selesai, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.